Ya, oke, selamat malam kakak-kakak. Selamat baku dapa di malam hari ini. Ya, tanggal 25, selamat Hari Guru. Tadi rame sekali Selamat di Hari Guru. pas acara hari. Selamat Hari Ya, Guru, selamat Hari Guru. Nah, teman-teman kakak-kakak. Selamat Hari Guru. Siapa Mohon tahu maaf ya, HP Kak ini. Rosen apa udah selamat bagi Hari Guru. coklat ini. Ya, tidak mengurangi suasana kita di eh, merayakan Hari Guru. Ya, tolong sedengar ada regulasi-regulasi yang baru, tapi untuk kita peserta PKG kita tetap maju terus kakak-kakak. Regulasi apapun yang dibuat oleh pemerintah intinya itu adalah untuk peningkatan kompetensi dan saat ini orang sementara meningkatkan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik guru di bidang mata pelajaran PJOK. Kalau mau lihat pidato tadi ada 3 poin penting. Yang pertama itu kesenjangan pendidikan, yang kedua meningkatkan kemampuan guru bukan hanya sebagai pendidik pengajar, tapi ada pelatihan. Nah, seperti ini ternyata pelatihan tetap masih ada. Yang ketiga ya terus tahu kegiatan apa. Oke kakak-kakak, kita lanjut di tatap muka ini. Sebelum kita melanjutkan ke presentasi materi, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mohon Kak Michael, boleh membuka kita dengan doa Kak? Kalau kalau teman lain boleh senior. Oke, oh sebersiap. Oke, Kak Icat, bisa Kak Icat? Oke, siap. Ya. Mari teman-teman sebelum kita memulai pertemuan kita di malam hari ini kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga sampai saat ini kami masih bisa menghirup nafas kekuatan yang berasal daripada-Mu. Saat ini kami guru PJOK Kota Tomohon di kelompok 2 akan melanjutkan pertemuan tatap maya kami. Kami mohon agar segala penyertaan-Mu bisa berjalan dengan baik dan bisa bersama kami di meeting terakhir ini. Kami mohon buat teman-teman kami juga yang belum sempat hadir, berikanlah juga mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa bersama kami kembali untuk melanjutkan kegiatan kami di diseminasi ini. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Ya, terima kasih Kak Icat sudah membuka kita dengan doa. Sebelum masuk di kegiatan rencana tindak lanjut ini, kita review sedikit di pertemuan kemarin. Jadi kakak-kakak, sebetulnya ini pertemuan 1 jam ini jadwalnya hari Sabtu. Jadi kakak-kakak mau kerjakan ini tindak lanjut, serta kurang akan 1 hari, hari Senin. Hari Senin serta kurang sebenarnya so mulai berproses mungkin, tapi karena orang baking malam ini serta kurang 1 hari. Jadi untuk kakak-kakak yang belum upload untuk eh, rencana pembelajaran berbasis project, kakak-kakak yang belum boleh baku tanya Jo seperti apa supaya kakak-kakak yang lain juga boleh menggunakan sistem amati tiru ATM, amati tiru modifikasi. Begitu kakak-kakak supaya akan terdata di LMS. Untuk tugas rencana aktivitas pembelajaran berbasis project itu yang orang bahas di hari Jumat. Oke, kakak-kakak, di malam hari ini kita akan masuk pada rencana tindak lanjut atau RTL. Di RTL ini waktu kita cuma 1 jam untuk menjelaskan tentang seperti apa RTL yang kakak-kakak mau baking. Oke, kita lanjutkan.
Eh, Ya, tadi kita sudah sapa dengan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, meskipun di tetap mayat, nampak wajah kakak-kakak ini dalam keadaan sehat. Ada yang sudah bersiap ke ibadah, ada yang ya stay di rumah. Ya, tetap menjaga kesehatan karena cuaca semulai banyak hujan lagi ini, kakak-kakak. Seperti biasa kita tenangkan, kita beri fokus dalam kegiatan hati dan pikiran tenang, fokus untuk sama-sama orang diskusi. Tadi sudah orang berdoa, kesepakatan. Ya nanti sama, kalau sementara dalam presentasi kemudian ada kakak-kakak yang ingin bertanya, tidak mengapa kalau terus menekan tangan yang ada lambang itu 5 supaya terus kelihatan kalau ingin bertanya. Ini sudah tadi kita. Oke, ini agenda kita berbagi atas beberapa tahapan. Jadi RTL cukup banyak waktunya 20 menit. Kemudian yang lain kita sisa diskusi. Oke, sudah lewat. Ya. Marga. Oke, ya. Ini mau mengecek sebetulnya kesiapan kakak-kakak untuk aktif. Jadi kita rasa semua ada di level 10 ini untuk masuk karena orang sudah di akhir-akhir sesi-sesi tatap maya ini tinggal perampungan. Selanjutnya, ya, ya. Jadi ini kakak-kakak yang menjadi tujuan kita yaitu bersama-sama kita akan memahami rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut atau RTL. Sekali lagi rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan ini masih berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kalau kemarin itu kakak-kakak perencanaan secara mandiri, tapi ini RTL ini kakak-kakak rencanakan dan nanti akan dipresentasikan. Ini ada yang masuk. Oke. Ya, tadi kita sudah sedikit mengangkat tentang pembelajaran berbasis proyek. Namun tidak apa-apa kalau diulangi. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini intinya dilaksanakan pada kegiatan kokurikuler. Dalam kegiatan kokurikuler nanti akan tambah dikuatkan lagi pada pertemuan saat ini. Pembelajaran berbasis proyek ini juga dilakukan secara kolaborasi dengan, kalau orang bahas seperti ambil dengan melibatkan guru mata pelajaran tertentu. Nah, itu bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Gitu. Oke. Nah, kakak-kakak di dalam pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini merupakan bagian dari pembelajaran proyek. Tadi sudah diangkat. Jadi, kalau menurut kakak-kakak, pembelajaran berbasis proyek dilakukan secara kolaborasi. Nah, dipertegas di slide selanjutnya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memang aktivitas yang dilakukan secara kolaborasi memiliki dampak yang lebih besar di dalam aktivitas pembelajaran dibandingkan
ini memang ditujukan untuk pembelajaran proyek kakak-kakak. Akan lebih baik hasilnya jika melibatkan rekan sejawat dalam satu pembelajaran eh, berbasis proyek. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya, di ini sedikit kita review kakak-kakak. Jadi di dalam pembelajaran berbasis proyek ini di hari Jumat bersama-sama torang so bahas bahwa yang paling utama juga di situ yaitu adanya pelibatan voice. Apa maksudnya pelibatan voice itu? Di dalam kita melakukan aktivitas pembelajaran proyek, suara voice ini suara dari peserta didik itu memiliki peran yang besar. Dalam arti peserta didik dalam kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan pendapat. Jadi sekali lagi, di dalam pembelajaran berbasis proyek, voice atau suara dari peserta didik mereka mengusulkan apa yang akan mereka lakukan. Nanti mereka akan menghasilkan produk apa dalam pembelajaran proyek. Ini menjadi catatan yang penting. Sama dengan yang orang so bahas-bahas, ada yang menggunakan permainan tradisional. Jadi suara mereka, contoh, ketika mereka mau melaksanakan proyek permainan tradisional lompat tali, yaitu suara mereka. Nah, ada juga mungkin yang memilih permainan tradisional apa itu tali tanah dan sebagainya. Jadi ini suara dari peserta didik menjadi perhatian yang besar dalam pembelajaran proyek. Seperti itu kakak-kakak. Selain voice, di dalam pembelajaran proyek juga menekankan tentang choice, pilihan. Yang mereka suarakan, tentu yang mereka pilih. Seperti itu kakak-kakak. Yang mereka pilih, yang mereka suarakan adalah mereka pilih. Yang mereka pilih itu yang mungkin menurut mereka lebih tepat untuk mereka lakukan. Ini dalam pembelajaran proyek kakak-kakak. Jadi selain voice, ada choice, tetapi juga ada ownership. Apa maksudnya ownership dalam pembelajaran berbasis proyek? Ownership ini adalah perasaan di mana siswa merasa memiliki. Mereka terdorong secara pribadi untuk melakukan itu, pembelajaran itu. Mereka merasa memiliki yang lebih besar pada saat akan melakukan aktivitas pembelajaran itu. Jadi, sekali lagi mau diingatkan kepada kakak-kakak bahwa untuk pembelajaran berbasis proyek itu melibatkan voice, ownership, dan choice. Semua itu kakak-kakak dirancang dalam uh, pembelajaran proyek, dalam penerapan PB, pembelajaran proyek kakak-kakak. Project Based Learning ini ada di bawah, ini PJL. Nah, Project Based Learning. Selanjutnya ini dari paradigma uh, pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, ini kurang mau mereview ke kakak-kakak bahwa perubahan diri itu sangat dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Sekali lagi, ini materi awal di keterampilan pedagogi guru ini yang berpusat pada peserta didik. Yang paling awal itu yang harus dilakukan yaitu merubah paradigma diri guru PJOK. Ada hal-hal yang kita harus secara terbuka untuk perlu lagi kita tingkatkan. Selain daripada itu, hal yang harus kita tingkatkan yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Itu yang torang sobas di Kombel, materi paling terakhir. Selanjutnya kakak-kakak, ini kita akan masuk dalam kegiatan RTL. Dalam kegiatan RTL. Nah, sebagai pengantar tugas untuk
kakak-kakak akan melakukan membuat RTL, yaitu pengantar tugas salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang. Sekali lagi, mampu merancang, mampu melaksanakan, dan mampu mengevaluasi kegiatan agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Nah, ini pengantar tugas kakak-kakak. Kenapa ditekankan di situ merancang? Karena di dalam RTL ini kakak-kakak akan merancang satu aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu kakak-kakak. Tetapi ini akan melibatkan komunitas di dalamnya. Seperti apa itu? Mari kita ikuti dulu pengantar ini. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta menyusun rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, ini yang terus diulangi yaitu dengan melibatkan komunitas belajar. Ini kakak-kakak. Ini pengantar tugas. Jadi, mau diulangi sekali lagi, kakak-kakak akan merancang kegiatan RTL ini dilakukan di dalam kegiatan kokurikuler. Dan RTL ini melibatkan komunitas belajar. Paling so ada di kakak-kakak yang berpikir apa di kokurikuler, di intrakurikuler. Nah, ini dilaksanakan di kokurikuler karena akan dilakukan secara berkelanjutan. Seandainya kakak-kakak PRTL ini diterima di sekolah, ini pasti akan dilakukan secara berkelanjutan. Kalau tidak Ini diterima, selanjutnya, ya, kalau kalau tidak tidak diterima, diterima, diminta masukan. ganti. Nah, diminta masukan kakak-kakak. Kalau diterima, jadi pada waktu kakak-kakak mau presentasi di Kombel, Kak Nolvi mau presentasi di Kombel tentang rencana tindak lanjut, kalau mereka tidak menerima, dimintakan masukan dari dimintakan dari teman-teman peserta di dalam Kombel itu. Karena RTL ini tetap kakak-kakak akan presentasikan. Jadi mulai tergambar di sini bahwa kakak-kakak akan presentasi di depan komunitas belajar. Seperti itu Oke, kakak-kakak. siap. Kalau mereka tidak terima, diminta masukan. Begitu Kak Renaldo. Siap. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, sebagai pengantar tugas ini, kakak-kakak sebelum merancang program kegiatan, waktu orang membahas tentang Kombel ini, kita sudah membahas tentang visi dari sekolah yang diturunkan dalam pembelajaran. Jadi visi sekolah itu turun ke visi dari orang sebagai pengajar yang akan mendidik peserta didik. Nah, dalam RTL ini, rencana tindak lanjut yang kakak-kakak nanti akan, kalau tadi ditolak, ini Kak Renaldo, ini akan dikembangkan. Ini kalau ditolak berarti nanti dapat dikembangkan bersama Kak Renaldo dalam komunitas. Jadi nanti RTL yang kakak-kakak akan kembangkan ini memiliki poin-poin penting, yaitu pertama, memiliki tujuan program. Atau RTL ini dapat dikatakan kakak-kakak akan memecahkan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Ada permasalahan yang dihadapi di sekolah, apakah itu semangat anak-anak belajar gerak atau mengenai tingkat kebugaran. Kakak-kakak melihat anak-anak di sekolah, oh kebugaran anak-anak di sekolah ini rupanya tidak terlalu baik ya. Kakak-kakak akan rancang itu dalam kegiatan kokurikuler, sekali lagi kakak-kakak. Bukan diterapkan dalam intrakurikuler. Seperti itu. Jadi ada tujuan program,
Kemudian ada kelengkapan rencana dan struktur program, ada keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, keseluruhan dari aspek yang tadi yang akan diamatin itu akan kakak-kakak unggah di LMS. Seperti itu kakak-kakak. Bahan tayang, jadi di dalam situ ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini. Yang kakak-kakak mau unggah itu berisi bahan tayang perencanaan berbasis proyek. Kemudian ada notulen. Jadi nanti pada saat kakak-kakak mau upload ini, selain ada bahan tayang yang kakak mau presentasi, ada notulen. Di saat kakak-kakak presentasi, notulen apa? Notulen pada waktu presentasi di komunitas. Kemudian ada dokumentasi kegiatan berupa video atau foto kegiatan. Dan yang ketiga, dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen yang relevan itu yang bagaimana? Bisa saja berupa daftar hadir peserta komunitas di mana setelah kakak-kakak melakukan presentasi RTL. Jadi sekali lagi mulai nampak di sini bahwa kakak-kakak akan merancang satu rencana tindak lanjut pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran proyek. Dan itu dilakukan lebih dari satu kali pertemuan dengan melibatkan komunitas belajar. RTL yang kakak-kakak akan buat ini, nanti kakak-kakak akan presentasikan minimal 15 menit di depan komunitas belajar. Nah, kalau Kak Renaldo menyampaikan tadi kalau itu tidak diterima atau ditolak bersama-sama, tentu sebelum Kakak Renaldo menyampaikan RTL ini, Kakak Renaldo sudah mengangkat latar belakang kenapa RTL ini perlu. Tapi nanti di slide berikut, kenapa RTL yang kita presentasikan ini perlu? Karena melihat latar belakang ini di sekolah orang ini perlu untuk ini. Nah, pasti mereka akan menerima rencana tindak lanjut yang kakak akan buat. Jadi 4 poin ini ada di dalam unggah tugas yang kakak akan kirim di LMS. Seperti itu kakak-kakak. Selanjutnya, nah ini untuk model tugasnya ya tugas mandiri, masing-masing harus membuat seperti itu kakak-kakak. Nah, ini kalau ini sudah peserta memahami rencana tindak lanjut berbasis proyek tadi orang so ulang-ulangi. Selanjutnya, nah ini. Jadi di dalam RTL yang kakak-kakak mau baking ini, sekali lagi ada komponen-komponennya. Kakak-kakak boleh menyimak, RTL itu ada 8 komponen ini. Ada 8 komponen. Bahan tayang ada 8 komponen. Pertama, RTL itu berisi judul program. Biasanya RTL ini dibuat dalam bentuk PowerPoint kakak-kakak. Kakak-kakak susun dalam PowerPoint, halaman depan itu ada judul program. Jadi kakak-kakak mau pilih judul program apa yang nanti akan mau dibuat. Kemudian ada latar belakang, biasanya judul itu muncul karena ada latar belakang. Ada mungkin permasalahan yang kakak-kakak mau pecahkan lewat judul itu. Seperti contoh tadi, melihat kebugaran anak-anak, keaktifan saat berolahraga masih kurang. Nah, mungkin dapat dilakukan satu rencana bagaimana supaya keaktifan siswa itu meningkat. Keadaan fisiknya itu lebih bersemangat saat melakukan aktivitas olahraga. Jadi lembar pertama itu judul, kemudian lembar selanjutnya halaman keduanya di PowerPoint-nya itu ada latar belakang. Jadi diceritakan apa latar belakang, kakak-kakak mengambil judul itu, apa tujuannya. Jadi seperti tadi, tujuannya untuk membuat siswa aktif dalam pelajaran PJOK sekaligus meningkatkan kebugaran jasmani. Seperti itu kakak-kakak. Singkat. Baru langkah-langkah yang akan dilakukan. Ini slide keempat. Jadi langkah-langkah yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kemudian yang kelima, struktur program. Jadi struktur program itu seperti apa ya kakak-kakak mau terapkan. Nanti di slide berikut lebih jelas. Kemudian ada pernyataan tentang aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung program itu. Di terakhir, evaluasi dari program yang dilakukan, bagaimana cara mengevaluasi itu, dan di slide yang ke-8 ini berisi tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul. Jadi kakak-kakak tinggal mengikuti ini. Kalau kakak-kakak mau cari contoh, bisa kakak-kakak temukan di YouTube itu ada RTL, PKG, so nampak di situ kakak-kakak. Kalau menyangkut keterangan, ini kakak-kakak, di keterangan RTL yang kakak-kakak buat, ini ketika pada waktu ini, kakak-kakak akan mempresentasikan, ini ada poin yang kedua. Kakak-kakak akan mempresentasikan RTL tersebut dan didiskusikan dengan komunitas belajar. Jadi pada waktu kakak-kakak presentasi ini jangan lupa didokumentasikan. Biasanya kalau cuma 9 slide, kalau orang tambah dengan pengalaman waktu orang da baking kakak-kakak itu 15 menit terasa tidak cukup pada waktu orang presentasi karena baru mau bilang DP judul, kemudian orang mau cerita DP latar belakang, pasti pada waktu orang presentasi ada guru-guru yang mau bertanya bagaimana DP penerapan. 15 menit itu seakan-akan tidak cukup. Tapi dalam kesempatan ini, ya kalau 15 menit so terpenuhi 15 menit jo kakak-kakak untuk presentasi. Ada 9 slide judul, latar belakang, jadi di halaman paling depan itu RTL, ke-9 dengan RTL. Nah, selanjutnya kakak-kakak, jadi setelah kakak-kakak presentasi, jangan lupa untuk daftar hadir, dokumentasi, karena itu akan dilampirkan di bagian bawah dari kakak-kakak presentasi. Jadi sekali lagi, di sini kakak-kakak bukan mau dinilai kakak-kakak ini, step by step kakak-kakak presentasi yang mau dinilai, karena di sini rencana tindak lanjut kakak-kakak mau presentasi. Seperti itu. Selanjutnya, ini penjelasan tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek di komunitas. Jadi yang pertama tadi, orang so bahas bersama judul ini. Poin yang pertama judul. Nah, di judul itu berisi tentang kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang kakak-kakak mau backing. Kira-kira mau ambil apa? Tadi so diangkat, Dang. Untuk proyek ini harus memiliki latar belakang yang kuat tentang pelajaran PJOK. Jadi bukan tidak ada hubungan dengan PJOK, dia harus berkaitan dengan PJOK. Kakak-kakak boleh pikirkan di sekolah kira-kira apa yang mau diangkat dengan melibatkan. Bisa juga kakak-kakak pembelajaran proyek yang disusun dan kirim itu yang boleh. Itu disusun dalam bentuk PowerPoint 9 slide. Apa judulnya? Boleh itu. Kakak-kakak mau baking. Tinggal mau dipresentasikan di depan komunitas. Yang tinggal kakak-kakak mau tambahkan, yaitu dalam bentuk slide demi slide. Pertama judul. Jadi kalau Kak Marcelino udah ambil apa kote tuh Itu project yang supaya kakak-kakak langsung terpikir. lalu yang kita sempat sampaikan itu diganti. Ganti kita coba ambil bela diri. Tapi Bela untuk diri. proyek RTL ini sepertinya akan berubah melihat mana yang paling baik. Kan itu tadi disampaikan ada semacam komunikasi dengan kelompok Kombel tuh. Jadi mau dipikirkan dulu kira-kira apa yang baik, yang bagus. Tentunya juga yang gampang untuk mau dilakukan. Artinya jangan menurut kita pribadi, jangan orang juga ambil terlalu susah. Akhirnya yang susah tuh orang.
yang mau melakukan itu. Jadi artinya mau ambil yang murah tapi bukan murahan. Nah, begitu. Oke, makasih Kak Marcelino. Jadi Ya, di dalam judul ini kakak-kakak yang mau dikirimkan di LMS yaitu kakak-kakak mau presentasi. Dia pasti akan diterima, pasti akan ada diskusi kalau kakak-kakak mau presentasi. Buat dalam bentuk apa? PowerPoint. Ada 9 slide, jadi judul. Kemudian selain judul, slide yang kedua ini mau diulangi, ada latar belakang. Nah, biasa pasti kakak-kakak so tahu latar belakang itu berisi apa. Di latar belakang itu selain kakak-kakak mengangkat tentang kenapa kakak-kakak memilih judul itu, kakak-kakak juga memasukkan bagaimana kakak-kakak akan melibatkan suara. Tadi orang so bahas kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak akan melibatkan suara, bagaimana kakak-kakak melibatkan pilihan, dan bagaimana kakak-kakak melibatkan kepemilikan murid supaya nanti di dalam latar belakang itu kakak-kakak tidak susah mau cari dia kata mau diisi. Jadi kakak-kakak cukup menjelaskan saja kenapa kakak-kakak memilih tema itu, dan di dalam tema itu kakak-kakak juga mengisi kira-kira nanti dalam penerapannya di mana suara murid, di mana pilihan murid, di mana kepemilikan murid itu akan nampak. Karena ini berkaitan dengan kurikulum di mana siswa menjadi student center learning. Meskipun dalam kegiatan kokurikuler. Begitu kakak-kakak. Selain berisi suara, pilihan, kepemilikan, di latar belakang juga kakak-kakak dapat menguraikan memilih tema itu karena ada aset yang dapat mendukung sehingga program RTL itu boleh dilaksanakan. Begitu kakak-kakak. Ini ada di slide. Oke, silakan Kak Refli. Baik, terima kasih atas kesempatan. Hmm. Apa yang disampaikan tadi saya menangkap, berarti di situ ada orang akan bikin semacam presentasi, berarti di situ ada siswa, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah melibatkan untuk guru, mungkin bisa 2 atau 3 orang, tidak semua, ya. Mungkin itu pertanyaan. Kemudian di Oke. sini ada disampaikan suara murid, ya mungkin di saat bertanya, mungkin ada juga yang bertanya dan orang menjawab. Nah, apakah untuk dalam presentasi ini bisa hanya 2-3 guru, tidak semua? Itu saja, terima kasih. Oke. Untuk Ya, komunitas. oke. Ya, terima kasih Kak Refli. Jadi nanti ketika Kak Refli sudah membuat RTL, rencana tindak lanjut, judul apa Kak Refli so buat, so ada 9 slide. RTL itu Kakak Refli akan presentasikan di tengah-tengah komunitas. Komunitas atau kombel sekolah, komunitas belajar sekolah. Kalau seandainya di situ kan kombel itu bisa hanya 2, 3, atau lebih. Dengan catatan untuk presentasinya direkam Kak Refli. Seperti itu. Jadi Kak Refli bikin rencana tindak lanjut, Ya, menentukan judul Kak. dulu, baru slide kedua latar belakang, sampai ada 9 slide, Kak. Begitu. Siap, siap. Paham. Bagaimana? Oke. Siap, paham. Kalau Kak Refli, ya, kalau yang berkaitan dengan suara ini, suara pilihan dan kepemilikan, Ya. ini poin-poin ini Kak Refli tuliskan di dalam slide latar belakang. Kira-kira setelah Kakak Refli memilih tema ini, latar belakangnya, Ya. kenapa memilih tema itu? Diceritakan di latar belakang. Setelah Ya. menyampaikan itu dalam bentuk tulisan, Kak Refli bisa menambahkan, kira-kira dalam penerapan RTL itu, bagaimana suara murid Oh, ya. dilibatkan.
bagaimana pilihan murid dilibatkan, bagaimana kepemilikan murid dilibatkan. Itu Kak Refli boleh ceritakan di latar belakang. Ya. Selain itu Kak Refli juga bisa menulis ini menyangkut kenapa memilih tema itu karena tentu ada aset-aset yang dapat mendukung itu. Contoh, Kak Refli memilih tema siswa itu akan melakukan eh, meningkatkan kebugaran jasmani. Kak Refli membuat permainan tradisional. Oh, Ya. karena di sekolah ada fasilitas lapangan yang banyak. Sehingga siswa setiap hari Jumat mereka melakukan aktivitas gerak bersama. Setiap hari Jumat ini contoh RTL yang dapat dibuat seperti itu. Kalau trauma baking di sekolah itu lapangannya kecil, ya maka akan kesulitan kalau menentukan RTL seperti itu, melibatkan anak bermain satu kali, maka tidak cukuplah untuk fasilitas lapangan. Jadi memperhatikan aset. Mungkin karena ada aset yang mendukung, dipilihlah RTL ini. Seperti itu, Kak Refli. Boleh Kak Refli? Mau lanjut? Boleh, paham, lanjut, siap. Oke. Oh, silahkan Kak Renaldo. Terima kasih. Jadi Kak Rojen, untuk menentukan tema ini, orang terkait di 3 model itu. Kebugaran, Ya, nah, begitu ya, betul. bisa. Kebugaran, gerak, dan SEM. Baru Ya, nanti ya. dijabarkan ke olahraga. Olahraga apa yang orang ambil. Masuk Begitu di kan? olahraga. RTL. Oh, Iya, Kak. iya. Jadi Ya. DP judulnya macam model SEM olahraga voli. Itu yang orang mau Boleh. buat. Boleh. Dia slide. Yang Ah. orang mau coba ajukan ke Jadi, teman-teman. Begitu kan? ya, begitu. Oke, Ingat siap. Kak Renaldo, ketika orang menyampaikan itu, di latar belakang itu apa yang sebenarnya Kak Renaldo mau jawab di situ setelah membuat RTL ini? Apakah siswa belum mengenal? Oh, siswa tidak mengenal sistem permainan, nah, atau sistem pertandingan, atau aturan. Jadi RTL ini menjawab masalah yang nyata ada di lingkungan siswa. Begitu Kak Renaldo. Oke, siap, siap. Betul. Oke, ya. Ya. Jadi semakin jelas kakak-kakak kalau terang berdiskusi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian slide yang ketiga ada tujuan program. Jadi pertama ada tema program, kedua latar belakang program, yang ketiga tujuan program. Kalau di tujuan program itu, di situ berisi tentang penjelasan di kakak-kakak mau tulis tujuan program ini adalah untuk apa? Untuk apa terhadap peserta didik? Kakak-kakak tinggal tulis program ini bertujuan untuk itu pengalaman kami membuat torang dabeking dan kakak-kakak itu sama dengan kalau babeking di makalah apa tujuannya kakak-kakak tulis dijelaskan nanti kalau presentasi ke teman-teman guru mereka akan oh iya kotek Kang ternyata ini dengan melakukan senam setiap hari Jumat maka secara tidak langsung anak-anak akan apalagi line dance, orang suka sekali gerak bersama seperti itu. Itu akan memiliki pengaruh anak-anak di dalam mereka berolahraga secara bebas. Mereka akan senang, apalagi kalau dong pilih sendiri. Begitu. Oke, silakan Kak Renaldo. Ini mulai nampak ini. Jadi menurut penjelasan saya dengar, berarti ini kegiatan RTL ini orang bukan terfokus di satu kelas, Kang. Betul. Nggak terfokus, Bukan Kang. terfokus. Iya, Iya. betul. Ya, sudah Betul. terbayangkan. Betul. Jadi contoh saya memang rencana Iya. mau ambil SEM. Jadi saya bisa ambil kalau tuh SEM dibuat di setiap hari Jumat itu bisa di kelas berapa? 9. Kelas Tujuannya berapa? karena orang begini. Oke, siap. Paham. Hmm. Seperti itu kan, Kak Rojen, Hmm. kurang lebih. Iya, betul. Iya, Iya. betul. Oke. Pokoknya ditekankan di SEM itu apa yang Kak Renaldo ingin capai di SEM itu? Apa yang dilihat di siswa
bahwa mereka perlu tahu itu. Nah, itu boleh dijelaskan di latar belakang, ditambah di tujuan. Jadi mempererat ini ya, begitu toh di tujuan pembelajaran. Iya. Mempererat Oke. kebersamaan. Nah, begitu. Oke. Itu kemudian di slide yang keempat, kakak-kakak berisi langkah-langkah. Nah, step demi step yang kakak akan lakukan itu. Kalau bicara langkah-langkah berarti yang pertama apa yang mau dilakukan. Nah, ini ada contoh, ada SEM di bawah. Nyatakan rencana yang jelas dengan menempatkan peserta didik sebagai kontributor. Jadi maksudnya kakak-kakak di sini, di dalam pembelajaran berbasis proyek ini, guru menjadi fasilitator. Dan memang murid sendiri yang akan melakukan eksplorasi. Mereka memilih, mereka menyuarakan apa yang mereka ingin lakukan. Seperti itu. Memang ditekankan di sini bahwa siswa yang memilih, siswa yang bersuara, dan siswa yang akan melakukan itu di dalam pembelajaran. Kakak-kakak susun step demi stepnya. Selanjutnya, kakak-kakak, di slide yang kelima, itu berisi tentang struktur dan mitra komunitas. Jadi, kalau struktur dan mitra komunitas ini, seperti contoh, kira-kira guru siapa yang kakak akan libatkan di situ dalam kegiatan kokurikuler ini? Guru mata pelajaran apa yang kakak akan libatkan? Itu pertama. Kemudian di dalam kegiatan struktur dari program ini ada contoh RTL. Nah, ini contoh RTL namanya Yuk Bergerak. Dari tema ini kakak-kakak pasti sudah berpikir, oh ini kira-kira masuk di mana? Masuk dari 3 model itu, menurut kakak-kakak. Kalau dari 3 model pembelajaran, Yuk Bergerak kira-kira masuk di kategori mana? Pendidikan gerak. Pendidikan gerak, Yuk Bergerak. Nah, Pendidikan gerak. Kak, pendidikan gerak. Jadi kalau dia Yuk Bergerak, banyak sekali kan Yuk Bergerak. Anak-anak di situ, mereka akan bersuara, oh kita Yuk Bergerak, mau pilih ini. Oh kita akan pilih senam ini. Kita akan pilih bermain ini. Intinya, yuk bergerak. Begitu kakak-kakak. Nah, di tahapan itu, kalau yuk bergerak itu ada langkah-langkah di dalam mencapai itu. Kakak-kakak boleh tuliskan di dalam poin yang kelima ini. Melibatkan mata pelajaran apa, dan sebagainya. Kemudian kakak-kakak di slide yang keenam itu berisi tentang aset yang dimiliki oleh sekolah. Ini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan. Jadi kalau kakak-kakak mau pakai, oh di sekolah ada bola sepak. Karena mereka bilang, oh kita main sepak bola, oh ada bola sepak di sekolah. Oh di sekolah ada lapangan bola voli. Jadi yuk bergerak dorang bermain bola voli. Bagi yang anak-anak yang mau memilih itu. Kemudian anak-anak yang memilih senam line dance mungkin ada sarana yang dorang dapat gunakan di situ. Kalau line dance libatkan siapa? Oh bisa saja guru seni menentukan dia punya kan seni tari ada dapat dilibatkan di situ. Itu mengenai slide yang keenam. Kemudian di slide yang ketujuh ada rencana evaluasi. Evaluasi ini berisi tentang setelah kita melakukan aktivitas pembelajaran, kira-kira apa yang kakak akan cantumkan di situ sebagai bagian daripada mengukur ketercapaian aktivitas pembelajaran proyek yang digunakan. Nah, bisa saja kalau di sini sudah ditulis, kakak-kakak dapat menggunakan wawancara. Ini di akhir. Wawancara seperti apa di dalam setelah proyek itu selesai, atau bisa saja evaluasi itu kakak lakukan setiap selesainya satu
1 hari pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang kakak-kakak mau presentasi. Jadi sebelum selesai di 1 hari itu ada wawancara. Jadi dengan wawancara bagaimana aktivitas yang dilakukan. Ini diukur terhadap siswa, diukur oleh guru terhadap siswa. Oh, menyenangkan Bapak. Nah, berarti itu dilakukan ulang lagi. Oh, ini ada yang kurang Bapak. Nah, itu dilengkapi. Itu rencana-rencana evaluasi yang dapat dilakukan di setiap akhir atau nanti kakak akan lakukan setelah pembelajaran proyek selesai. Kemudian di slide yang ke-8 ini ada kemungkinan tantangan. Kira-kira biasanya kalau baking RTL kan itu ada pasti akan ada kemungkinan-kemungkinan tantangan yang dapat muncul. Nah, kakak-kakak tuangkan di situ tantangan-tantangan apa yang akan muncul. Dan jika itu muncul, kakak-kakak menyediakan strategi apa yang nanti akan digunakan ketika tantangan itu muncul atau solusi atau bisa saja ketika rekan-rekan guru memberikan masukan mereka dapat memberikan solusi untuk mengatasi itu seperti itu kakak-kakak. Jadi itu di dalam RTL ini kakak-kakak akan membuat ini kembali di tadi ada. Jadi RTL pertama, slide pertama judul, jadi RTL di pertama rencana tindak lanjut PKG, kemudian slide kedua judul program, slide ketiga dan seterusnya. Sampai pada poin ini, adakah kakak-kakak yang ingin bertanya tentang RTL ini? Silakan. Oke, Kak Bastian, silakan Kak. Nanti dulu situ. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat Malam Kakak. ulang tahun buat kita semua. Ada coklat, Nento mau kirim bagaimana ini? Saya memperjelaskan saja apa yang Kak Romida tanya tadi, tapi agak sama kok. Apakah orang boleh ganti? Karena kan misalnya kita dulu yang lalu yang kirim itu tugas-tugas mengenai atletik, tapi setelah melihat atau mendengar Kak Rojen bilang memang agak rumit karena orang harus menyesuaikan dengan masalah yang ada dan kesukaan dari siswa. Karena dorang kan udah bilang tadi harus bapilih apa dorang suka. Jadi enggak jadi apakah boleh mau ganti dan kalau ganti apakah tidak masalah karena tugas-tugas yang lalu kan baking atletik sampai. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kakak Bastian. Kalau Kak Bastian mau ganti, tidak masalah Kak Bastian. Ini RTL ini, siapa tahu dengan adanya RTL yang baru ini, sekolah itu akan menerima dan melanjutkan itu RTL itu. Boleh Kak Bastian. Sesuaikan. Sesuaikan dengan sarana yang ada di sekolah dan juga rekan-rekan guru yang dapat terlibat di dalam judul yang Kakak Bastian mau pilih. Kalau itu sesusun, tinggal dipresentasikan. Jadi, mau diingatkan ulang untuk kakak-kakak yang mau dikirim adalah video presentasi di depan komunitas belajar. Jadi kakak-kakak presentasi di depan komunitas belajar itu mengenai RTL. Nanti setelah videonya selesai, upload di Google Drive, copy link, dan pastekan di bawah kakak-kakak RTL. Itu yang dikirim. Jangan lupa dokumentasi kehadiran. Oke Kak Marcelino, silahkan Kak. Terima kasih. Beberapa pertanyaan. Kalau dari penjelasan tadi, saya masih sedikit bingung karena yang kita bingung adalah orang memulai dari mana, memulainya dari mana.
eh, apakah kita buat dulu eh, apa ini eh, PowerPoint yang ada sekitar 9 slide dan mungkin ada lebih-lebihnya, atau seperti apa yang kita memulai. Yang berikut, tadi ada penjelasan, ada suara siswa. Berarti yang kita pikirkan, kita harus tawarkan dulu ke siswa sebelum kita buat PowerPoint. Itu yang saya masih sedikit kesulitan untuk Oke. menangkap. Oh iya. Jadi kalau Oke. misalnya kita sebagai pembuat RTL ini langsung mengambil salah satu judul atau topik, berarti kita langsung membuat PowerPoint. Setelah kita buat PowerPoint, ini yang baru kita libatkan Kombel, dipresentasikan ke teman-teman Kombel. Apakah seperti itu? Mohon penjelasan kembali. Oke. Ya, terima kasih Kak Marcelino. Jadi untuk RTL ini kakak-kakak so baking lebih dulu kong dia eh, indikator di dalam yang salah satunya ini untuk melengkapi komponen latar belakang. Jadi kalau di latar belakang kakak-kakak mau taruh apa? Contoh kalau tadi yuk bergerak. Di latar belakang itu kenapa pilih yuk bergerak? Oh, karena anak-anak di sekolah banyak yang tidak suka bergerak. Kalau di saat mereka praktek ini, praktek begini masih banyak yang tidak suka bergerak. Mungkin ada anak-anak yang sukanya dance-dance terus, kondong baba gerak. Jadi dipilih yuk bergerak. Nah, di yuk bergerak itu kakak-kakak mau taruh di latar belakang dengan melibatkan suara, kira-kira bagaimana? Oh, ditaruh di situ bahwa pada waktu pembelajaran nanti sebelum mereka melakukan aktivitas, anak-anak akan diberikan kesempatan untuk jadi itu dia rangkaian tahapan pembelajaran. Jadi sama dengan pembelajaran proyek yang torang so bahas 2 hari yang lalu. Pembelajaran proyek itu torang menghindari guru langsung menetapkan satu aktivitas, tetapi guru memfasilitasi supaya anak-anak itu dapat memunculkan aktivitas-aktivitas gerak yang dengan tujuan yang sama tetap mencapai apa yang orang harapkan. Contoh kalau mencapai aktivitas yuk bergerak, mereka buat ada yang bergerak line dance, ada yang bergerak, mungkin ada yang suka bermain olahraga tradisional, ada mungkin yang suka main bola voli. Nah, ini melibatkan anak-anak pesuara, dorang pepilihan dan kepemilikan. Itu tergambar di latar belakang. Kakak-kakak cuma uraikan di latar belakang supaya mau presentasi di depan Kombel semakin menguatkan, oh ini kotek tuh menjawab ini apa permasalahan bahwa perlu diadakan ini di sekolah. Jadi judul ini untuk menjawab permasalahan ini nanti langkah-langkah yang mau dilakukan yaitu anak-anak akan bebas dan sebagainya. Kakak-kakak kurang kalimatkan dang begitu. Nanti dia penerapan mengikuti tahapan itu di pembelajaran dang. Begitu Kak Marcelino. Jadi mendukung itu penulisan latar belakang kok ini. Selain suara, pilihan, kepemilikan, di latar belakang lagi kakak-kakak boleh masukkan siapa pilih ini judul yuk bergerak contoh. Oh, karena di sekolah dengan siswa yang kurang lebih 500 siswa ada lapangan yang besar. Jadi ada lapangan bola voli, bola basket, sepak bola, ada ruangan-ruangan. Jadi mereka bebas untuk memilih yuk bergerak bagaimana dang. Begitu. Asetnya ada untuk mendukung.
Begitu Kak. Bagaimana Kak Marcelino? Ya, kalau saya coba dulu saja semacam membuat PowerPoint itu. Kalau saya berpikir seperti itu, buat saja dulu. Iya, Kemudian dipresentasikan ke presentasi. teman-teman. Dan Betul. itu kan pasti di video tuh ada Rekam. yang Ya, rekam. direkam. Selain itu juga ada ada daftar hadir dan pendukung lainnya. Iya, Nah, saya begitu Kak. berpikir coba buat saja dulu, kalaupun memang misalnya itu Bikin dulu kurang ya, nanti ditambah-tambahkan. di saat kombel. Nah, ini kelanjutan dari Pertanyaan, ini terakhirnya kapan ini? terakhir kalau di jadwal ini kakak-kakak kita ini tanggal kakak-kakak PRTL itu 30 kayaknya. memang torang sudah kurang 1 hari. Harusnya ini hari Sabtu. Ini kakak-kakak. Kalau nggak salah 30. Unggah tugas. Ini tanggal 30. Unggah Berarti ini tugas Sabtu. ini. Jadi 9 slide. Paling utama kakak-kakak rekam pada saat presentasi. Itu yang paling utama. Nanti berkembang kita yakin kakak-kakak pada waktu kakak-kakak presentasi di Kombel, ini bisa mau lebih dari 15 menit. Kurang kakak-kakak yang kasih batas waktu supaya ndak mau upload itu ndak terlalu susah di Google Drive. Supaya di Google Drive itu tinggal copy dia video, paste di bawah PPT ATEX yang ada PowerPoint kakak-kakak da baking kong itu tuh kirim di LMS selesai. Jadi yang kakak ada saya presentasi itu paste di bawah dia link dengan dokumentasi itu peserta kombel kirim selesai. Begitu kakak-kakak. Kak Rojen. Oke, silakan Kak Marcelino. Ya. Kak Bunda sabar Bunda, lama Bunda. Bunda, turun tangan Bunda. Apa? Kak Deti, oke Kak Deti. Ya, silakan Mau Kak tanya Renaldo. itu masalah video 15 menit. Sama dengan sistemnya macam lalu berarti Kang, enggak bisa putus begitu. Yang mana Kak Renaldo? Video-video kan yang kan tujuan utama RTL ini kan sebenarnya cuma itu pada saat orang presentasi di Kombel. Betul. Nah, jadi videonya itu sistemnya sama dengan waktu orang lalu mengajar, enggak bisa putus. Iya, begitu. 30 menit. Iya, betul, enggak saya putus. Berarti Jadi harus taruh kamera HP di satu sisi yang atau harus ada yang pegang kedengaran. kamera kan, karena otomatis kalau orang presentasi ada yang kamera membelakangi guru-guru atau nanti ada yang mempegang Kang. Iya, itu yang 15 menit Kang. 15 menit. Nggak bisa di pause jadi berjalan 9 slide itu jalan terus. 9 slide itu disampaikan. Iya. Oke, siap. Oke. Bun, silakan Bun. Bunda. Lanjut Bunda. Oke, ya, silakan Kak Deti. Kak Deti. Kak Deti silakan. Kak Deti. Kak Icat jadi duluan ini, Kak Rojan. Oh ya, mungkin gangguan jaringan. Silakan Kak Icat. Boleh, masih ada kesempatan? Ya, silakan Kak. Oke. Ini sebenarnya sudah sempat pernah dilakukan di proyek di sekolah, Kak. Waktu itu tentang senam kebugaran jasmani yang anak-anak menciptakan sendiri. Jadi ada satu proyek di P5, anak-anak menciptakan gerak irama sendiri dengan lagu yang mereka juga pilih. Nah, waktu menentukan proyek ada juga presentasi begini, tapi anak-anak yang mempresentasikan ke guru. Anak-anak. Jadi di saat itu waktu saya juga jadi mentor di kelompok situ di satu kelas,
Jadi kita bersama anak-anak dulu kita menentukan kira-kira dari permasalahan di sekolah, teman-teman, adik kelas, kakak kelas, kira-kira ada problem apa atau ada proyek apa yang bagus kita buat tentang tema PJOK. Jadi ada olahraga yang kita mau bikin yang ada permasalahan. Jadi saya dan satu kelas ini berdiskusi. Jadi anak-anak yang menentukan sendiri. Jadi ada yang satu, sir kita bikin begini Jo. Yang satu, oh enggak, lebih bagus begini. Jadi ada keputusan di satu kelas. Itu mereka. Jadi mereka sudah tentukan. Jadi mereka menentukan. Nah baru kita mengarahkan. Oh iya, jadi anak-anak mau begini. Walaupun di saat itu Kak, latar belakang, judul dan apa tidak sekomplit ada 8 item ini. Jadi nanti setelah kita satu kelas itu kita dapat judul kira-kira dari anak-anak, karena namanya project juga kan, itu project dari anak-anak. Anak-anak yang menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Jadi setelah itu mungkin setelah kesepakatan saya dan kelas ini, lalu kita susun slide-nya ya. Aktivitas. Slide dari 8 item ini. Lalu itu yang mungkin bisa kita presentasikan di kombel sekolah. Di kombel, ya boleh. Ya. Kak Icat kasih tambah di situ di dalam presentasi melibatkan komunitas belajar, guru siapa yang boleh terlibat di situ di dalam aktivitas itu. Nah ini contoh struktur ini. Ada guru ini kalau yuk bergerak ada guru IPA. Kalau kira-kira ada guru bahasa. Ya. Kalau misalnya kira-kira di saat sudah ada kerangka dari 8 item ini yang kita putuskan di satu kelas, nanti kalau misalnya ada tambahan, ada masukan dari kombel, misalnya mata pelajaran yang cocok ini, mungkin nanti di saat kita diskusi waktu saya presentasi kayaknya kan, Kak Rojen. Jadi betul. Ada feedback dari guru-guru lain yang Richard mungkin pakai guru ini supaya lebih membantu begini. Nanti ada item-item yang bisa saya tambahkan di saat ada presentasi di kombel supaya ada teman ada umpan balik juga. Iya betul Kak Icat. Nanti kalau ada masukan dan diterima semua, itu hasil PowerPoint itu diedit dan hasil rekaman presentasi paste di paling bawah. Selesai, kirim. Iya. Oke. Jadi satu lagi terakhir kemudian. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat kerangka ini slide-nya sudah jadi, kita jalan dulu boleh enggak? Misalnya anak-anak sudah mulai praktek misalnya. Kan kita di sekolah tiap hari Jumat pagi anak-anak pakai seragam pramuka. Itu memang ada senam bersama, Kak. Ada senam bersama. Kalau DP praktek tahu sudah juga Icat. Cuma DP penyampaian di kombel itu yang penting. Ya, penyampaian di kombel juga Icat. Nanti begitu Bunda. Kalau Kak Icat semua jalankan, nanti kalau Kak Icat semua jalankan itu tahu ada DP masalah-masalah misalnya kalau apa anak-anak dari satu kali praktek kepala no. Kak Romi. Oke, makasih Kak Icat. Siap. Kalau itu so pernah jalan, memang sebetulnya mengangkat aktivitas yang belum. Tapi ini ya sudah. Kita pikir anggap itu belum jalan, Kak Icat baru mau presentasi di depan kombel. Oke? Begitu. Nanti direkam. Iya. Oke, makasih. Selanjutnya Kak Refli. Silakan Kak Refli. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, ini sudah masuk dalam pemikiran bahwa ini akan dibuat presentasi dan apakah bisa melibatkan siswa, misalnya pengurus-pengurus OSIS dalam komunitas belajar. Misalnya ada guru IPA, ada guru bahasa Indonesia, ada siswa, pengurus OSIS. Kombel ada siswa. Ada siswa. Kombel. Atau memang mungkin DP siswa Kak nanti pada waktu mereka memilih aktivitas. Kalau di kombel libatkan dulu guru-guru dah. Guru-guru di kombel, guru-guru kombel sekolah. Oke, siap. Jelas, terima kasih. Itu Kak Refli.
Oke, Ya, Kak? terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini Kak Bernadette menulis ada waktu 15 menit itu inti presentasi. So semua, Kak. So semua. Semua kakak-kakak presentasi mulai dari awal sampai selesai. Kak Bernadette. Begitu. Wawancara dengan PD dimasukkan dalam wawancara PD apa ini, Kak? Oh, dengan peserta didik. Dia bukan wawancara, Kak. Maksudnya kakak-kakak menulis, Kak Bernadette menulis di mana di dalam latar belakang itu kira-kira bagaimana siswa akan terlibat dari dorang pesuara, dorang pemilihan. Nanti di langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak tulis bagaimana anak-anak itu nanti akan melakukan tahapan demi tahapan. Begitu Kak Bernadette. Di tahapan pembelajaran. Kakak saya cerita dong. Kemudian kalau boleh minta yang DP cara pembuatan konbel dengan konsep. Maksudnya contoh begitu Kak. Oke teman-teman. Oh itu tadi ya sudah. Ini jadi balik di tadi. Ini yang Kakak Bernadette maksudkan. Jadi ini 9 tahapan ini yang mau dibuat. Gitu. Oke tadi ada yang raise hand. Belum sempat tercover. Silakan kakak-kakak yang ada raise hand. Apakah ada yang Kak Marcelino. Oh, Kak Marcelino, silakan Kak. Yang saya mau tanyakan, Kakak Icekso tanyakan, jadi nggak perlu lagi. Yang sudah. Mau ditanyakan itu kalau nggak salah, apa yang pastinya bisa dimengerti karena sudah dijawab. Oke. Ya. Jadi kakak-kakak itu juga kakak-kakak semangat kakak-kakak pekerjaan ini sampai kalau batas mengirimkan tugas ini tanggal 30. Sekarang 25, 26, 27, 28, 29. Kalau Kak Rojen, kalau kita pribadi karena kombel di Senin Kamis, otomatis kita persiapan kurang hari ini dan besok. Besok Kamis harus tampil. Iya, harus tampil karena Senin ujian toh. Iya, karena kalau kombel hari Kamis itu noh. Iya. Apalagi masih tidur latle mau tunggu serangan fajar jadi ada. Oke. Jangan tunggu fajar. Tanya tadi. Penting dah baik-baik. Menurut kita di 9 slide itu bisa di situ juga kan seperti tadi sudah disampaikan. Bisa juga ada tambahan juga dari teman-teman kombel. Bisa saja. Dan kemungkinan besar kalau menurut saya PowerPoint itu hasilnya bukan cuma 9 slide. Itu pasti bisa lebih. Karena contoh dibatasi, di latar masalah. Atau kalau memang dibatasi ya. Yo, 9 slide dibatasi. Oh, cuma 9 memang slide. Ditulis minimal 9 poin itu. Hanya tinggal dari kakak-kakak. 9 poin bukan slide toh Kak Rojen. 9 poin. 9 poin. Setiap slide ya berisi kalau itu. Bilang slide akan tertambah bisa jadi. Bisa tertambah. Iya, tergantung dari kakak-kakak. Iya. Tergantung dari kakak-kakak. Kalau 15 menit itu Kak bisa Rojen, saja. Kak Rojen pernah baking tuh itu. Lama 15 menit. Kak Rojen ada buat itu, pernah toh? Pernah. Nah, apakah bisa minimal macam Kak Bernat bilang diperkenalkanlah supaya orang minimal ya apa yang mau begini ini. Jadi contoh lah. Itu. Ini kan so ada setiap slide 1. Ini kakak-kakak. Intinya di sini kakak-kakak mau kirim di LMS, kakak-kakak komunitas belajar bagaimana menggerakkan lewat pembelajaran berbasis proyek. Begitu. Ini boleh jadi
tugas di PMM ini kakak-kakak kirim langsung sertifikat 1 ini. Oh, jadi Kak Rojen sertifikat mau. 1 ini. Jadi Kak Rojen ada tahan Kak itu sertifikat. Oke, Bisa. kakak-kakak. Ya, supaya Oke. kakak-kakak nggak akan terlalu lama. Mungkin ada ide. Kirim ke ini. Nanti habis ini ada Pasti Anda rancangan-rancangan. punya terus Ini deh. alur Banyak kakak-kakak coklat. serta kurang 1 hari, serta kurang 1 kakak-kakak basusun. Tersisa 5 hari. DP alur, tinggal DP alur kok kakak-kakak. Oke, ini yang paling penting di malam hari ini. Ya, tadi orang sudah ada diskusi tanya jawab. Ya. Selesai kita untuk di malam hari ini. Tetap semangat untuk kakak-kakak. Karena kegiatan ini jadi kembali lagi apapun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, intinya tetap ada pengembangan kompetensi. Tetap semangat kakak-kakak. Pertemuan kita kalau lihat waktu kalender, ini kita keluar ulang kalender ini supaya kakak-kakak boleh lihat. Berdasarkan kalender, supaya semakin dokumentasi. Ini kita share kakak-kakak. Tolong lihat sedikit. Sebelum kita tutup dengan doa. Ini kakak-kakak boleh lihat di layar. Sebelum orang akhiri ini. Jadi ini kakak-kakak orang di step Oktober, November. Nah ini. Sekarang ada di tanggal 25 sebenarnya orang pertemuan ini sudah 25 Desember ini. November, Natal ini. Orang sebenarnya kakak-kakak mulai dengan asinkron ini. Kakak-kakak mulai menyusun RTL. Orang kan gelombang 2. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kakak-kakak upload sini itu. Itu dia PRTL, tapi data tunda karena hari Sabtu. Orang sepakat. Setelah selesai tanggal 30, ini kakak-kakak orang free. Oh ya, nanti baku dapat ada 1 hari di tanggal 10 setelah semester ini. Ada 1 kali tatap muka orang. 1 kali tatap muka sebelum kita masuk di penutupan. Begitu kakak-kakak. Di negeri Ampa. Tinggal tugas-tugas, jangan lupa di penutupan biasanya ada pertemuan itu biasanya kakak-kakak. Tapi nanti orang mau lihat seperti apa itu. Apakah secara keseluruhan sama atau seperti apa? Tanggal 27 itu libur toh, tak potong lagi. Kemana? Hari Rabu libur. Libur. Hari Rabu. Iya Rabu betul. Itu kami semua tampil. Oh Rabu. Oh betul. Rabu kan habis ceklot kalau ada ada PowerPoint tinggal presentasi itu. Iya betul pemilihan hari Rabu kote. Pasti kakak-kakak sebanyak ide. 1 slide judul presentasi. Selesai. Antara Kamis dan Jumat. Karena DP due date yang boleh lewat. Oke, tenang. Tinggal itu kakak-kakak. Kalau bukti karya, kakak-kakak boleh aja backing. Dia bukti karya itu antara video yang paling banyak Jo. Video kakak-kakak merekam video pembelajaran durasi 30 menit. Inti kemudian ditambah 5 menit pendahuluan, 5 menit penutup. Atau kakak-kakak backing RPP, backward design, tujuan, assessment, langkah-langkah pembelajaran dengan rubrik.
pilih jadi antara dua itu kakak-kakak mau backing bukti karya. Itu mau upload di PMM, satu sertifikat lagi itu kalau mau buat bukti karya. Nanti masuk di PMM, tapi kok itu nanti berikut. Mar kalau dong kakak-kakak boleh backing supaya langsung upload. Oke, itu juga kakak-kakak. Tinggal itu dua. Oke, Kak Kristanto, bagaimana Kak Kris? Ada pertanyaan? Kak Kris? Kak Kristanto, bagaimana? Oke, Kak Marini sudah, Kak Deti, Kak Bastian ya. Di malam hari ini, mudah-mudahan kita selesai supaya tidak terlalu lat. Kakak-kakak mau bersiap ini untuk menyusun. Terima kasih untuk malam hari ini kakak-kakak. Kita akan menutup kegiatan kita dengan doa. Sebelum berdoa, orang foto dulu. Kakak-kakak, boleh saya aktif kamera? Kak Rojen. Ya, silakan. Siap. Boleh di-share di grup yang masalah poin-poin penting yang disampaikan tadi, supaya berdasarkan itu akan kita coba buat. Oke, ini kita kirim. Dapat lihat Kak Romi semua baking di malam ini dong. Bahaya kita pi abang ini. Orang ini sebentar soalnya besok pagi dia semua panggil pak kita chat karena mau dikombol dulu karena badengar tamu presentasi. Bahaya. Ada SMA logo itu sebentar ujian. Boleh. Betul. Ya, coba coret-coret. Jokal dulu kan coret-coret di kertas. Nanti rangkum satu kali. Ya, toh? Nah, sudah kakak kirim. Kak Rojen, kurang besar itu ini. yang 9 itu lebih. Ada di mulai di mana itu yang tarik buka ada di dalam situ kan? Ada di sini lagi kok. Ini tunggu Kak. Kita mau kirim. Kirim jadi WA. Ada lagi di Seperti boleh juga kakak-kakak temukan di sini dia. Di bawah ini di Inang Padang dia diunggah tugas. Diunggah tugas ini kakak. Dia ada diunggah tugas. Ini. Boleh SU aksi nyata RTL kote bukan unggah tugas ini. Ini sorry salah. Ini unggah tugas di sini. Ini kalau kakak-kakak klik ini unggah tugas ini. Kalau klik dia keluar seperti ini. Kenapa dia tuh 9 itu ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Halaman paling depan kakak-kakak kasih Jo rencana tindak lanjut. Baru halaman kedua judul begitu kakak-kakak. Ini. Kalau sudah kakak-kakak kurang mau upload. Ini dia tentang rubrik penilaian. Tinggal kakak-kakak upload. Oke, kakak-kakak. Ada lagi yang bertanya? Sudah ada? Oke, orang foto. Foto, aktif kamera. 1, 2, 3. Ya, menutup kegiatan. Kalau kemarin Kak Deti. Kak Deti dulu tutup doa. Halo. Ya, Kak Deti. Halo.
Ya, silakan. Boleh. Boleh dapat dengar? Boleh, Kak. Baik, kita akan tutup kegiatan kita di malam hari ini. Mari berdoa.